ketika ruh telah berpisah dari jasad, hanya sesaat saja setelah kematian datang, maka terbukalah tirai yang selama ini menutupi pandangan manusia dari hakikat yang sesungguhnya. 1 menit setelah ruh keluar dari tubuh, dunia yang selama ini ia cintai menjadi asing, sepi, dan tak lagi berarti. Tubuhnya tergeletak kaku, dingin, dan tak mampu lagi menatap orang yang dahulu ia sayangi. Namun, ruhnya masih menyaksikan. Ia menatap dirinya sendiri, menatap jasad yang dulu menjadi tempat tinggalnya, menatap wajah-wajah yang menangis di sekelilingnya. Tetapi ia tak bisa lagi berbicara, tak bisa lagi meminta maaf, tak bisa lagi kembali. Dalam pandangan para ulama, detik-detik pertama setelah ruh meninggalkan jasad adalah masa yang amat mengerikan, karena di saat itu ruh mulai merasakan hakikat balasan amal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa ketika ruh keluar, maka akan datang malaikat yang penuh wibawa. Jika ia orang beriman, maka wajah para malaikat itu berseri-seri, menebarkan aroma wangi yang tak pernah tercium di dunia. Tetapi jika ia pendosa yang durhaka, maka malaikat yang datang berwajah hitam, kasar, dan menakutkan, membawa kain kasar dari api neraka, dan bau busuk yang lebih busuk dari bangkai paling busuk di dunia. Itulah awal dari ketakutan yang tiada henti bagi ruh orang kafir dan orang yang bergelimang dosa. 1 menit setelah kematian, ruh sudah mulai diseret menuju alam barzakh. Dalam satu riwayat, Rasulullah menggambarkan bahwa ketika ruh orang kafir keluar, malaikat akan mencabutnya seperti kain basah yang tersangkut duri. Ia diseret dengan kasar, penuh kesakitan, dan malaikat berkata dengan suara yang menggelegar, "Keluarlah, wahai ruh yang jahat, menuju murka Allah dan azabnya." Ruh itu berteriak ketakutan, berusaha kembali ke jasadnya, tetapi tidak ada jalan kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang kafir akan berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku agar aku dapat beramal solih yang telah aku tinggalkan." Namun dijawab, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja." Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Maka sejak itu ruh terpisah dari jasadnya untuk selama-lamanya, dan penyesalan menjadi teman yang abadi. Adapun ruh orang beriman, ketika keluar dari jasadnya, ia disambut dengan kelembutan. Malaikat berkata kepadanya dengan penuh kasih, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridaan Allah." Maka ruh itu keluar dengan mudah, seperti air yang mengalir dari mulut kendi. Ia dipersilakan duduk di atas kain kafan dari surga yang harum, lalu naik ke langit dengan dikelilingi malaikat. Setiap langit yang dilewati dipenuhi pujian, "Ruh, siapakah yang harum ini?" Maka dijawab, "Inilah ruh hamba Allah yang soleh." Hingga sampai ke langit yang ketujuh, Allah berfirman, "Tulislah catatan hambaku ini di Iliyin, dan kembalikanlah ia ke bumi, karena dari tanah aku ciptakan mereka, dan ke dalamnya aku kembalikan mereka." Namun, bagi ruh orang durhaka, perjalanan itu berlawanan. Ketika ia berusaha naik, pintu-pintu langit ditutup. Malaikat penjaga langit berkata, "Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Lalu Allah berfirman, "Tulislah catatan hambaku ini di Sijin, di tempat paling bawah dari bumi." Maka ruh itu dilemparkan jatuh, terhempas dalam kegelapan, dan jeritanya menggema di antara lapisan bumi yang sempit. Pada saat itu, 1 menit setelah berpisah dari jasad, ruh sudah mulai melihat tempatnya. Para ulama mengatakan, kubur bagi manusia adalah taman dari taman surga atau jurang dari jurang neraka. Ruh orang beriman akan melihat tempatnya di surga dan merasa tenteram. Ruhnya mendapat angin surga, bau wangi, dan cahaya yang menenangkan. Sementara ruh orang kafir atau pelaku maksiat akan melihat api yang menyala, panas yang tak tertahankan, dan malaikat yang wajahnya tak bisa ditatap karena begitu menakutkan. Ia berteriak,
meminta kembali ke dunia, tetapi tak seorang pun mendengar jeritannya kecuali sesama ruh yang bernasib sama. Dalam kitab Ruh karya Ibnu Qayyim disebutkan bahwa ruh masih menyaksikan proses pemandiannya. Ruh melihat tubuhnya dimandikan, dikafani, dan dibawa ke liang kubur. Jika ia orang yang beriman, ia berdoa agar cepat dimakamkan karena rindu ingin berjumpa dengan Tuhannya. Tapi jika ia orang jahat, ia berteriak-teriak agar jangan dibawa ke kuburan karena ia tahu apa yang menunggunya di sana. Para malaikat pemikul arwah itu mendengarnya, tapi manusia yang membawa jenazah tidak mendengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkannya setelah dikubur. Bayangkan di saat semua orang pergi, ia sendirian dalam kegelapan dan dua malaikat datang untuk menanyainya. Malaikat Mungkar dan Nakir menghampiri dengan suara yang mengguncangkan bumi, menegakkan mayit dan bertanya dengan tegas, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Hanya orang yang beriman yang dapat menjawab dengan tenang, "Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka kuburnya dilapangkan seluas mata memandang dan dibukakan pintu ke surga. Lalu dikatakan, "Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang ia cintai. Tetapi jika ia tidak beriman, lisannya keluh, hatinya gelap, dan malaikat itu menghantamnya dengan palu dari besi yang seandainya digunakan di dunia, niscaya semua makhluk akan mendengarnya kecuali jin dan manusia." Kuburnya menyempit hingga tulang rusuknya saling bertaut dan dibukakan pintu ke neraka. Maka dari saat itu ia menjerit, "Ya Rob, jangan engkau bangkitkan aku di hari kiamat." 1 menit setelah ruh keluar, seluruh kehidupan manusia berubah. Tidak ada lagi gelar, jabatan, atau harta. Tidak ada yang menemani kecuali amalnya sendiri. Setiap dosa yang dahulu dianggap kecil, kini menjelma menjadi duri yang menusuknya. Setiap maksiat yang disembunyikan kini terkuak. Ruh yang dahulu lalai dari sholat kini menangis karena tahu betapa berharganya 1 rakaat di dunia. Ruh yang dahulu menunda taubat kini menyesal karena tahu bahwa waktu sudah habis. Para ulama menggambarkan keadaan ruh orang berdosa seolah-olah ia terkurung dalam gelap yang tak berujung. Di antara penyesalan dan ketakutan, ia mendengar jeritan dari ruh-ruh yang lain. Ia menyaksikan azab yang menanti dan ia menyesali setiap kesempatan yang disia-siakan. Mereka berkata, "Aduhai, sekiranya kami mendengar atau memikirkan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka." Tapi penyesalan itu tak lagi berguna. 1 menit setelah ruh keluar, semua amal dunia telah terkunci. Tidak ada sedekah yang bisa diberikan, tidak ada istighfar yang bisa diucapkan, tidak ada sujud yang bisa dilakukan. Ruh hanya menanti keputusan. Inilah saat yang amat menakutkan, karena sejak itu, waktu berhenti, hari-hari di dunia lenyap, dan yang tersisa hanyalah penantian panjang di alam barzakh hingga hari kebangkitan. Betapa cepat dunia berlalu dan betapa singkat kesempatan untuk bertaubat. Barang siapa yang masih diberi kehidupan, maka hendaklah ia kembali kepada Tuhannya sebelum ruhnya sampai di tenggorokannya. Karena setelah itu, taubat tidak akan diterima. Allah telah memperingatkan, dan tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang terus berbuat kejahatan hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka. Barulah ia berkata, "Sesungguhnya aku bertaubat sekarang," padahal taubat itu tidak lagi diterima. Maka beruntunglah mereka yang segera kembali kepada Allah sebelum ruh meninggalkan jasad. Karena pada saat ruh telah berpisah, 1 menit saja sudah cukup untuk membuat seluruh kehidupan tampak sia-sia. 1 menit yang tak bisa diulang, 1 menit yang menentukan tempat tinggal abadi di surga atau neraka. Dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan kematian adalah gerbang menuju keabadian. Siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih
akan disambut dengan rahmat, dan siapa yang datang dengan hati penuh dosa akan menanggung azab. Sungguh, seandainya manusia tahu apa yang menanti setelah ruh keluar dari jasad, niscaya mereka akan menangis lebih banyak dan tertawa lebih sedikit. Seandainya manusia bisa mendengar jeritan ruh yang disiksa di alam kubur, niscaya mereka akan bergegas meninggalkan maksiat. Tetapi Allah menutupi hal itu agar manusia diuji, siapa yang beriman tanpa melihat. Maka, selama masih ada napas, selama ruh masih menyatu dengan tubuh, jangan tunda taubat. Karena ketika waktu itu tiba, 1 menit setelah kematian, tidak ada lagi jalan kembali, dan tidak ada lagi harapan selain rahmat dari Allah yang Maha Pengasih. Ketika ruh telah terlepas sepenuhnya dari jasadnya, dan tirai alam dunia telah tersingkap, maka ia mulai mengenal hakikat dirinya yang sebenarnya. Segala kepura-puraan, topeng amal, dan kebohongan hati yang dahulu ditutupi di dunia kini terkuak seluruhnya. Tidak ada satupun rahasia yang tersembunyi dari pandangan para malaikat. Ruh menyadari betapa selama hidupnya ia terlalu sibuk dengan urusan dunia, sedangkan akhirat ia abaikan. Kini ia berdiri sendirian, tanpa pelindung, tanpa keluarga, tanpa teman yang dapat menolongnya. Ia hanya ditemani catatan amalnya sendiri yang akan berbicara dengan jujur tentang setiap langkah yang pernah ia lakukan. Dalam kegelapan antara dunia dan akhirat, ruh mulai merasakan hakikat waktu yang berhenti. Tidak ada lagi siang dan malam. Detik terasa seperti tahun, dan penantian terasa seperti ribuan abad. Bagi ruh yang dahulu beriman, setiap momen terasa seperti mimpi yang menenangkan, karena cahaya rahmat Allah menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa janji Tuhannya benar. Ia melihat tempat tinggalnya di surga, merasakan keharumannya, mendengar lantunan zikir para malaikat, dan merasa tentram karena keyakinannya selama hidup kini terbukti nyata. Namun, bagi ruh yang tenggelam dalam dosa, detik-detik itu menjadi siksaan yang tidak ada ujungnya. Ia menyadari bahwa waktu di dunia terlalu berharga untuk disia-siakan, namun kesadaran itu datang terlambat. Sebagian ulama mengatakan, ruh yang jahat akan terus berkelana di alam barzakh tanpa arah, seolah-olah diburu oleh bayangan amalnya sendiri. Ia mendengar panggilan yang membuatnya ketakutan, suara yang menyeretnya ke arah tempat azab. Ruh-ruh lain yang bernasib sama menyambutnya dengan keluh kesah dan penyesalan. Tidak ada ucapan salam di antara mereka. Yang ada hanyalah ratapan panjang dan tangisan yang tak pernah berhenti. Mereka saling menyesali kehidupan yang telah berlalu. Setiap kali ada ruh baru datang dari dunia, ruh-ruh itu bertanya dengan penuh cemas, "Bagaimana kabar orang-orang yang kami tinggalkan di dunia? Apakah mereka sudah menyusul kami? Apakah mereka mendoakan kami?" Dan jika dijawab bahwa mereka telah binasa tanpa taubat, maka ratapan itu makin menggema. Ruh orang beriman juga saling mengenal di alam barzakh. Mereka menyambut ruh yang baru datang dengan ucapan selamat, sebagaimana seseorang menyambut sahabat lama yang telah lama dinantikan. Ruh itu kemudian dibawa ke tempat yang penuh cahaya dan diberikan aroma surga yang menenangkan. Ia ditunjukkan tempat tinggalnya kelak dan disebutkan namanya di antara para penghuni langit. Ia bersyukur karena janji Allah nyata adanya, dan doa-doa yang dulu ia panjatkan kini menjadi pelipur di alam penantian. Namun, bagi ruh yang hidupnya dalam kemaksiatan, keadaannya tidaklah demikian. Ruh itu mendapati dirinya dalam kesunyian yang menusuk. Ia mendengar bisikan setan yang dahulu menyesatkannya. Ia mengingat setiap ajakan maksiat yang dulu ia ikuti tanpa berpikir panjang. Semua dosa yang dulu tampak kecil, kini tampak sebesar gunung, menekan dan menghimpitnya. Ia melihat wajah orang-orang yang ia sakiti, suara tangis yang ia abaikan, dan kesempatan taubat yang ia sia-siakan. Setiap kali ia mencoba berpaling, pemandangan itu muncul kembali, seolah menegaskan bahwa kebinasaan itu akibat dari kelalaiannya sendiri.
Para ulama menggambarkan keadaan ruh pendosa di alam barzakh seperti burung yang terjebak dalam sangkar besi yang panas. Setiap kali ia berusaha keluar, angin yang membara mengembalikannya. Ia ingin menangis, tapi tidak ada air mata di alam itu. Ia ingin berteriak, namun suaranya hanya bergema di ruang hampa yang tak berujung. Di saat yang sama, ruh orang beriman menikmati ketenangan yang dalam, seolah ia tertidur dalam taman yang hijau dengan angin sejuk yang bertiup lembut. Itulah perbedaan nasib antara dua golongan manusia setelah 1 menit berpisah dari jasadnya, ketika kebenaran telah menjadi kenyataan dan penyesalan telah kehilangan maknanya. Sungguh aneh manusia di dunia. Ia mengejar sesuatu yang fana dan melupakan yang abadi. Ia mencintai dunia seolah ia akan tinggal di dalamnya selamanya. Padahal setiap napas adalah hitungan mundur menuju detik terakhir. Ruh-ruh yang telah pergi kini menjadi saksi betapa waktu yang diberikan di dunia hanyalah ujian. Tidak ada yang bisa menolong seseorang di hadapan Allah kecuali amalnya sendiri. Ruh yang beriman akan berkata dengan penuh syukur, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya dan memasukkan aku ke dalam rahmat-Nya." Sementara ruh yang durhaka hanya bisa berkata dengan suara yang terputus-putus, "Celaka aku, mengapa aku tidak beriman ketika aku masih hidup di dunia? Mengapa aku menunda taubat sampai ajal menjemputku?" Tapi tidak ada lagi pintu yang terbuka untuknya. Di alam barzakh itu, setiap ruh akan menunggu hari kebangkitan. Tidak ada yang tahu berapa lama penantian itu. Bagi orang beriman, waktu terasa singkat, seperti tidur sebentar sebelum dipanggil ke tempat yang indah. Bagi orang kafir dan pelaku dosa besar yang tidak bertaubat, waktu terasa seperti ribuan tahun dalam penderitaan yang tak ada henti. Setiap desir angin mengingatkan mereka pada neraka yang menanti. Setiap bisikan menyeret mereka pada penyesalan yang semakin dalam. Ketika malaikat penjaga azab datang, mereka menggiring ruh-ruh yang durhaka ke lembah yang kelam, tempat di mana mereka mendengar suara kobaran api dan gemuruh teriakan. Ruh itu terperangkap antara rasa takut dan sesal. Ia tahu bahwa azab yang akan datang jauh lebih berat, namun tak ada tempat berlari. Dalam penantian itu, ia mengingat semua seruan kebenaran yang dulu ia abaikan, semua ayat yang ia dengar tapi tak ia pedulikan, semua nasihat yang ia anggap remeh. Kini, setiap kata itu menampar hatinya seperti api yang membakar kesadaran. Dan bagi ruh yang bertakwa, setiap napasnya adalah zikir. Ia menanti panggilan Tuhannya dengan penuh kerinduan. Ia mengingat masa hidupnya di dunia dengan rasa syukur, bukan karena kekayaan atau kedudukan, tetapi karena ia sempat mengenal Tuhannya dan beriman kepadanya. Ia mendengar kabar baik dari malaikat penjaga bahwa kelak ia akan dibangkitkan dalam keadaan berseri dan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Sungguh, tidak ada yang lebih menakutkan bagi ruh yang lalai selain saat ia menyadari bahwa dunia sudah tertutup selamanya. Ia ingin bertaubat, tetapi lidahnya sudah tak berfungsi. Ia ingin bersujud, tetapi tubuhnya sudah membatu. Ia ingin meminta ampun, tetapi tak ada jalan untuk kembali. Setiap detik yang dahulu dihabiskan untuk dosa kini berubah menjadi cambuk yang memukul batinnya. Tidak ada kesedihan yang lebih dalam daripada kesadaran bahwa kesempatan itu sudah hilang untuk selama-lamanya. Jika manusia mampu merenungkan bagaimana keadaan ruh setelah kematian, niscaya mereka akan memandang dunia dengan cara yang berbeda. Tidak akan ada lagi kelalaian dalam ibadah, tidak akan ada lagi tawa di atas maksiat, dan tidak akan ada lagi hati yang keras terhadap peringatan. Karena hakikatnya, 1 menit setelah ruh meninggalkan jasad, manusia akan melihat siapa dirinya yang sebenarnya, dan semua amalnya akan menampakkan wujudnya. Maka, bergegaslah menuju ampunan sebelum ajal datang.
Jadikan setiap napas sebagai kesempatan terakhir, karena kematian tidak memberi isyarat. Ia datang dengan tiba-tiba, memisahkan ruh dari jasad dan menutup seluruh pintu harapan, kecuali bagi mereka yang datang dengan hati yang tunduk kepada Allah. Setelah ruh keluar, waktu berhenti, dan sejak itu penyesalan tidak akan lagi membawa manfaat. Ketika ruh telah melewati gerbang kematian dan meninggalkan dunia yang fana, maka tabir hakikat terbuka dengan sempurna. Ia kini berada di antara dua alam, tidak lagi menjadi milik dunia dan belum sepenuhnya berada di akhirat. Saat itu, ruh mulai mengenal dirinya dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mampu mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, dan merasa tanpa tubuh. Segala yang di dunia dahulu tampak nyata, kini menjadi bayangan yang tidak bermakna. Segala yang dahulu dianggap remeh, kini terasa berat seperti gunung yang menekan dada. Ruh orang yang beriman melihat cahaya dari arah yang jauh. Cahaya itu lembut, menenangkan, dan membawa aroma yang menembus kesadaran. Ia merasakan kasih dari Tuhan yang dahulu ia sembah, dan nur iman yang dulu dijaga di hatinya kini menyinari seluruh keberadaannya. Ia menyadari bahwa setiap doa yang pernah ia panjatkan tidak pernah sia-sia. Setiap air mata yang jatuh dalam sujud ternyata menjadi cahaya yang menerangi jalannya di saat gelap itu. Ia tersenyum dalam ketenangan karena ia tahu arah yang akan ditujunya. Namun, bagi ruh yang lalai, keadaan sebaliknya. Ia terbangun dalam kegelapan yang menyesakkan, mendengar bisikan dari kegelapan yang memanggilnya dengan suara mengejek. Ia berusaha berlari, tapi tidak ada tempat untuk pergi. Di sekelilingnya, bayangan dosa menjelma menjadi bentuk-bentuk yang menakutkan. Setiap maksiat yang dahulu ia anggap hiburan kini menjelma menjadi azab yang mengikatnya. Ruh itu merintih memanggil nama Tuhan yang dulu ia abaikan, tetapi yang datang kepadanya bukanlah pertolongan, melainkan malaikat dengan wajah garang yang menatap tanpa belas kasihan. Ibnu Rajab rahimahullah pernah menggambarkan keadaan ruh setelah kematian sebagai masa di mana semua hijab dicabut. Ruh akan menyadari bahwa segala nikmat dunia hanyalah pinjaman yang telah diambil kembali. Tidak ada yang tersisa kecuali apa yang pernah ia bawa di hatinya. Jika hati itu bersih, maka cahayanya menuntun ke arah surga. Jika hati itu gelap oleh maksiat, maka ia akan ditarik oleh beratnya dosa menuju lembah kehancuran. Inilah saat ketika hakikat amal adalah pakaian ruh menjadi nyata. Karena di alam itu, ruh hanya mengenakan hasil perbuatannya sendiri. Ketika ruh mulai menyesuaikan diri dengan keberadaannya di alam barzakh, ia mendengar gema takbir, tahmid, dan zikir dari para ruh yang beriman. Mereka berkumpul seperti burung di pepohonan surga, saling bertanya tentang keluarga mereka di dunia, mendoakan agar keturunan mereka tetap teguh di jalan Allah. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan karena ruh-ruh itu hidup dalam cahaya rahmat. Namun bagi ruh yang durhaka, tidak ada suara selain ratapan dan jeritan. Ia berada di tempat yang sempit dengan pandangan yang dibatasi kegelapan. Ia mendengar suara rantai yang diseret dan bau busuk dosa memenuhi tempat itu. Ia menunggu tanpa kepastian, berharap ada satu saja doa dari dunia yang mampu meringankan penderitaannya. Beberapa ulama menjelaskan bahwa ruh masih bisa merasakan doa dari orang-orang yang hidup. Ketika keluarga atau sahabat berdoa dengan tulus untuknya, ruh itu merasa seolah seberkas angin lembut datang membelai dan menenangkan. Namun, bagi ruh yang ditinggalkan tanpa doa, kesepian menjadi teman yang menyakitkan. Ia mendengar manusia menangis di dunia, tetapi tidak satu pun tangisan itu sampai kepadanya kecuali doa yang ikhlas. Ia melihat tubuhnya dimakamkan, mendengar langkah kaki terakhir meninggalkan kubur, lalu kesunyian menelan semuanya. Setelah itu, datanglah masa pertanyaan. Tidak semua ruh mampu berdiri tegak. Ada yang gemetar ketakutan karena tidak tahu harus berkata apa.
Malaikat yang mendatangi mereka membawa cahaya atau membawa api sesuai dengan amal masing-masing. Ruh yang beriman menjawab dengan tenang, karena di dunia ia sudah mengenal Tuhannya dengan cinta, bukan sekadar pengetahuan. Sedangkan ruh yang lalai kebingungan, karena ia hanya mengenal nama Allah, tapi tidak pernah mengenalnya dalam hatinya. Ia berbicara, tetapi lisannya terkunci, hatinya menyesal, tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap, kubur yang semula tenang berubah menjadi tempat pembalasan. Ruh orang beriman merasakan taman hijau yang luas, wangi, dan penuh cahaya. Ia merasakan hembusan dari surga, mendengar burung-burung bernyanyi, memuji Tuhannya. Ruh itu tertidur dalam kedamaian, menunggu hari kebangkitan dengan wajah yang berseri. Tetapi ruh orang jahat, kuburnya menjadi neraka kecil, panas dan sempit, disertai suara gemuruh yang membuatnya menjerit tanpa henti. Ia melihat api yang menyala, dan setiap kali ingin berpaling, api itu mengejarnya. Ia berharap bisa mati lagi, tapi kematian sudah tidak ada. Sebagian ulama mengatakan bahwa ruh pendosa akan dibangunkan setiap kali datang ruh baru yang sejenis dengannya. Mereka saling mengenali, lalu saling bertanya tentang dunia, tentang keadaan orang-orang yang mereka tinggalkan. Jika mereka mendengar bahwa seseorang mati dalam keadaan kufur, mereka bersorak sedih, "Dia telah binasa, seperti kami." Dan jika mereka mendengar ada yang mati dalam iman, mereka menangis karena tahu bahwa rahmat tidak menyentuh mereka. Ruh orang beriman hidup dalam penantian yang lembut. Mereka mendengar kabar dari langit, doa anak saleh, bacaan Al-Quran yang dikirimkan untuk mereka, dan setiap huruf menjadi pelipur di alam itu. Mereka berharap agar keluarga mereka kelak menyusul dalam keadaan selamat, bukan dengan tangisan, tetapi dengan senyuman iman. Ruh itu memohon agar keturunannya tetap dalam tauhid, agar nama Allah tetap disebut di rumah yang dahulu ia tinggalkan. Ruh orang kafir atau pelaku dosa berat tenggelam dalam penyesalan yang tidak berakhir. Ia menyadari bahwa dunia hanyalah fata morgana dan kematian bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan yang lebih panjang. Ia mendengar seruan malaikat yang berkata dengan tegas, "Inilah akibat dari apa yang telah engkau kerjakan." Tidak ada pembela, tidak ada pengampunan yang datang tanpa iman. Betapa dalam penderitaan yang dirasakan oleh ruh yang menolak taubat, ia melihat nikmat yang hilang, merasakan azab yang semakin berat, dan diselimuti rasa takut yang tidak terlukiskan. Setiap bayangan dosa yang dulu memberi kenikmatan kini menjadi cambuk yang melukai jiwanya. Ia ingin memohon, tapi tidak ada yang mendengar. Ia ingin berlari, tapi terikat oleh takdir yang telah ia tentukan sendiri melalui perbuatannya. Sedangkan ruh orang saleh tersenyum dalam cahaya lembut karena ia tahu apa yang menantinya. Ia melihat taman yang penuh sungai, mendengar panggilan malaikat yang menenangkan, "Tenanglah, karena engkau telah selamat." Ia ingin segera dibangkitkan agar dapat melihat wajah Tuhannya. Ia tidak takut pada hari kebangkitan karena ia tahu Tuhannya Maha Adil dan Maha Penyayang. Wahai manusia, tidakkah kau takut pada saat ruhmu akan berpisah dari tubuhmu? Tidakkah kau sadar bahwa satu napas saja bisa menjadi yang terakhir? Dunia ini hanyalah bayangan yang akan lenyap, sedangkan kematian adalah pintu menuju hakikat yang kekal. Jangan menunggu waktu, karena kematian tidak menunggu kesiapan. Sebelum malaikat maut datang dan memanggil namamu, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang bertaubat. Karena ketika ruh telah keluar, semua janji untuk berubah akan menjadi hampa. Saat itu, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi kata maaf, tidak ada lagi waktu untuk kembali. Yang ada hanyalah balasan atas apa yang telah diperbuat, dan hakikat itu dimulai sejak 1 menit setelah ruh berpisah dari jasadnya. Setelah ruh menetap di alam barzakh dan menyaksikan keadaan dirinya, datanglah masa di mana ia mulai memahami nilai setiap amal yang pernah ia lakukan di dunia.
Ia kini melihat segala sesuatu dengan pandangan yang jernih, tanpa hijab nafsu dan kelalaian. Tidak ada lagi ruang untuk dusta, tidak ada lagi kesempatan untuk berpura-pura saleh, dan tidak ada lagi tempat bersembunyi dari kebenaran. Ruh itu kini tahu bahwa dunia hanyalah mimpi singkat yang telah berakhir, sedangkan kehidupan yang hakiki baru saja dimulai. Bagi ruh yang beriman, setiap amal kebaikan yang dulu ia anggap kecil ternyata menjadi permata yang bersinar di hadapannya. Senyum tulus kepada sesama, doa yang diucapkan di tengah malam, sedekah yang diberikan diam-diam, semuanya menjadi cahaya yang mengelilingi dirinya. Ruh itu terharu dan berkata, "Andai aku tahu beginilah balasannya, tentu aku tidak akan pernah berhenti berbuat baik." Ia diselimuti ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wajahnya bersinar dengan nur iman, karena amalnya kini menjadi teman sejati yang melindunginya dari kesepian dan ketakutan. Namun, bagi ruh yang berdosa, setiap perbuatan buruk yang dulu ia anggap sepele, kini menjelma menjadi bayangan gelap yang menghantuinya. Setiap kata kasar, setiap kezaliman, setiap pandangan haram, semuanya berubah menjadi bentuk yang mengerikan. Ruh itu berteriak meminta agar waktu dikembalikan. Ia menyesal karena pernah menunda taubat, menyesal karena lebih mencintai dunia daripada Allah, dan menyesal karena hatinya pernah keras terhadap peringatan. Ia berusaha memalingkan pandangan, namun dosa-dosanya mengejarnya seperti kabut hitam yang menutup seluruh cahaya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ruh akan merasakan bentuk balasan dari amalnya bahkan sebelum hari kebangkitan. Amal yang saleh akan menjelma menjadi sosok bercahaya yang menemani ruh di kubur, menenangkan dan menghibur. Ia berkata, "Jangan takut, aku adalah amal salehmu di dunia, dan aku akan bersamamu sampai engkau masuk surga." Tetapi amal buruk akan menjelma menjadi sosok yang menakutkan, berbau busuk, dengan wajah hitam legam. Ia berkata dengan suara yang menusuk, "Akulah amal burukmu, dan aku akan menemanimu hingga hari engkau dibangkitkan." Maka, tidak ada tempat bagi ruh untuk beristirahat selain bersama amalnya sendiri. Waktu terus berlalu tanpa hitungan, dan ruh menyaksikan manusia di dunia masih sibuk dengan urusan mereka. Ia melihat keluarganya menangis, ia melihat harta bendanya dibagi, dan ia menyadari bahwa semua yang ia kumpulkan tidak lagi berguna. Tidak ada yang menemaninya kecuali doa. Bila ada yang mendoakannya dengan tulus, ruh itu akan merasa sejuk, seolah ada tetes air dari surga yang menyentuhnya. Tapi, bila tidak ada satupun doa yang sampai, maka ruh itu tetap dalam keadaan haus dan gelisah, menunggu tanpa harapan di lembah yang sunyi. Ruh orang saleh mendapatkan kunjungan dari para malaikat yang membawakan kabar gembira. Mereka berkata, "Tidurlah dengan tenang, wahai jiwa yang baik, hingga tiba hari kebangkitan." Ruh itu tersenyum, bersandar pada rahmat Allah, dan terlelap dalam ketentraman yang tak bisa dibayangkan oleh manusia. Sedangkan ruh yang penuh dosa mendengar suara yang mengerikan dari kejauhan, seperti gemuruh yang membawa ancaman. Malaikat penjaga azab berdiri di kejauhan, memperlihatkan kepadanya tempat yang kelak akan menjadi kediamannya. Ia menjerit, berusaha memalingkan pandangan, namun tidak bisa. Setiap kali ia memejamkan kesadarannya, suara itu semakin dekat. Ruh mulai memahami makna ayat yang dahulu sering ia dengar, bahwa kehidupan dunia hanyalah senda gurau, dan negeri akhiratlah kehidupan yang sebenarnya. Ia melihat dengan mata ruh bagaimana manusia yang lalai kini menjadi hina di hadapan Allah, dan bagaimana mereka yang rendah hati di dunia kini diangkat derajatnya. Ia menyadari bahwa semua kemuliaan dunia hanyalah hiasan yang menipu, sedangkan yang bernilai hanyalah hati yang tunduk kepada Tuhan. Ada ruh-ruh yang merintih setiap kali nama Allah disebutkan di dunia
oleh orang-orang yang hidup karena penyesalan mereka semakin dalam. Mereka menyesal karena dahulu mendengar nama Allah tanpa merasa takut, mendengar ayatnya tanpa bergetar, dan menunda amal saleh seolah kematian tidak akan datang. Kini, setiap kali mereka mendengar lantunan Al-Quran, hati mereka bergetar dengan rasa sesal yang tak terobati. Sebaliknya, ruh orang beriman merasa bahagia setiap kali keluarganya berzikir atau membaca ayat suci. Ruh itu merasakan cahaya baru yang menyentuh dirinya. Ia tahu bahwa doanya tidak terputus dan amalan anak salehnya menjadi jembatan yang menghubungkan dirinya dengan rahmat Tuhannya. Setiap sujud yang dilakukan keturunannya menambah kedamaian baginya di alam barzakh. Ruh orang durhaka, meski memohon, tidak mendapatkan jawaban. Ia berusaha berbicara kepada ruh lain, tetapi suaranya hilang dalam kehampaan. Tidak ada lagi yang menolongnya. Malaikat penjaga berkata, "Engkau telah diberi kesempatan, namun engkau berpaling. Engkau telah mendengar kebenaran, namun engkau menolak." Ruh itu menangis tanpa air mata, menjerit tanpa suara, karena semua kesadarannya kini menjadi siksaan. Bagi ruh yang beriman, masa penantian di barzakh adalah istirahat yang panjang, seperti seseorang yang tertidur di taman yang indah. Ia tidak takut akan kebangkitan, karena hatinya sudah penuh keyakinan. Ia menunggu dengan sabar hari ketika Allah akan memanggilnya dengan lembut, dan bumi akan memuntahkan jasadnya untuk bersatu kembali dengan ruhnya dalam keadaan suci. Tetapi bagi ruh yang penuh dosa, setiap desir waktu adalah penyiksaan. Setiap detik terasa seperti abad. Ia takut mendengar seruan kebangkitan karena ia tahu apa yang akan menantinya. Ia tidak lagi bisa menipu dirinya dengan harapan palsu karena semua janji dusta dunia telah hancur di hadapan kenyataan. Ia hanya menunggu keputusan yang pasti dan hatinya bergetar ketakutan setiap kali mendengar gema takdir yang mendekat. Ruh kini menyadari bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan menuju perhitungan. Semua amal yang dulu ia tinggalkan, kini menanti untuk diadili. Tidak ada lagi kata, tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi alasan. Yang berbicara hanyalah amal, dan yang menilai hanyalah Allah. Maka, beruntunglah mereka yang masih hidup dan sempat mendengar peringatan ini. Karena setelah ruh berpisah dari tubuh, tidak ada satupun harapan yang tersisa, kecuali ampunan dari Allah yang Maha Pengasih. Barang siapa yang menunda taubat hari ini, ia sedang berjalan menuju penyesalan yang tak berujung. Sedangkan siapa yang kembali kepada Allah sebelum ajal menjemput, maka ruhnya akan tenang ketika tiba saatnya berpisah, dan malaikat akan berkata kepadanya dengan suara lembut, "Wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi."